Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Erwin Pradana dari kelas Ekonomi Islam B. Di sini saya akan menjelaskan beberapa materi tentang pengantar ekonomi. Materi yang pertama ada struktur pasar. Pasar merupakan suatu wujud abstrak mekanisme ketika penjual dan pembeli bertemu untuk mengadakan tukar-menukar. Di sini ada beberapa jenis pasar. Yang pertama ada pasar persaingan sempurna. Di pasar persaingan sempurna ini banyak penjual dan pembeli yang menguasai pasar. Yang kedua ada pasar monopoli, di sini hanya ada penjual tunggal yang menguasai pasar. Yang ketiga ada pasar persaingan monopolistik, di mana produsen yang menghasilkan barang serupa tetapi juga memiliki perbedaan di beberapa aspek. Yang keempat ada pasar oligopoli, di mana jumlah produsen tidak sebanding dengan jumlah pembeli. Nah, untuk materi yang kedua ada pendapatan nasional. Pendapatan nasional adalah nilai total barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu negara dalam waktu 1 tahun yang dinyatakan dalam satuan uang. Di sini ada beberapa faktor yang mempengaruhi pendapatan nasional, yaitu permintaan, penawaran, konsumsi, tabungan, kualitas sumber daya alam, kualitas sumber daya manusia, dan ketersediaan modal. Dan ada 5 konsep pendapatan nasional, yaitu produk nasional bruto, produk nasional neto, pendapatan nasional neto, pendapatan perseorangan, dan pendapatan bebas. Ada 3 metode perhitungan pendapatan nasional. Yang pertama ada pendekatan pendapatan, yang kedua ada pengeluaran, yang ketiga ada pendekatan produksi. Untuk materi yang ketiga ada konsumsi dan investasi. Konsumsi merupakan tindakan manusia untuk menggunakan barang atau jasa secara berangsur-angsur atau sekaligus untuk memenuhi kebutuhannya. Di sini ada beberapa faktor yang mempengaruhi konsumsi, yaitu pendapatan, kekayaan, jumlah barang konsumsi yang tahan lama, tingkat bunga, perkiraan masa depan, kebijakan pemerintah, dan jumlah dan komposisi penduduk. Di sini ada investasi. Investasi adalah menunda konsumsi sumber daya atau penghasilan demi meningkatkan kemampuan menambah atau menciptakan nilai hidup di masa yang akan datang. Dan ada beberapa faktor juga yang mempengaruhi investasi, yaitu tingkat pengembalian yang diharapkan, biaya investasi, dan tingkat bunga. Untuk materi yang selanjutnya ada penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Penerimaan pemerintah meliputi penerimaan pajak, penerimaan yang diperoleh dari hasil penjualan barang dan jasa yang dimiliki dan dihasilkan oleh pemerintah. Penerimaan pemerintah didapat dari pajak, retribusi, keuntungan perusahaan negara, denda dan perampasan yang dilakukan oleh pemerintah, sumbangan masyarakat, hasil undian negara, pencetakan uang kertas, pinjaman, dan hadiah. Sedangkan pengeluaran pemerintah adalah penggunaan uang dan sumber daya untuk membiayai suatu kegiatan negara, contohnya untuk membiayai perang dan perkembangan demokrasi. Di materi berikutnya adalah pasar uang dan pasar barang. Pasar uang adalah tempat pertemuan antara pemberi dana dengan calon konsumen. Sedangkan pasar barang merupakan proses interaksi antara permintaan dan penawaran terhadap barang dan jasa. Kaitan pasar uang dengan pasar barang adalah pendapatan yang terjadi di pasar barang memiliki pengaruh besar atas permintaan uang di pasar uang. Semakin tinggi tingkat bunga, maka semakin rendah tingkat belanja investasi yang direncanakan. Pada materi terakhir di semester ini adalah kebijakan fiskal dan moneter. Kebijakan fiskal yaitu kebijakan ekonomi dalam rangka mengarahkan kondisi perekonomian untuk menjadi lebih baik dengan jalan mengubah penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Di sini ada dua jenis kebijakan fiskal, yaitu kebijakan fiskal ekspansif dan kebijakan fiskal kontradiktif. Dan ada juga yang namanya kebijakan moneter. Kebijakan moneter yaitu kebijakan dari otoritas moneter atau bank sentral dalam bentuk pengendalian agregat moneter untuk mencapai perkembangan kegiatan perekonomian yang diinginkan. Di sini juga ada dua jenis kebijakan moneter, yaitu kebijakan moneter ekspansif dan kebijakan moneter kontraktif. Nah, itulah beberapa materi yang telah kita selesaikan di semester ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.